Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Dwiki Alfarji, lalu ada Gustiardi, lalu selanjutnya ada Urai Nabila, dan yang terakhir adalah Zaitun Dirastati. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Langsung saja ke materi pertamanya. Pendahuluan. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain merusak lingkungan, kebakaran ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan mempercepat perubahan iklim global. Penyebab kebakaran meliputi perubahan iklim, aktivitas manusia, dan kondisi alam. Pemantauan titik panas sangat penting untuk mengidentifikasi area rawan kebakaran dan mencegahnya meluas. Penelitian ini menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis atau SIG untuk memetakan kawasan rawan kebakaran berdasarkan data curah hujan, tutupan lahan, hidrologi gambut, dan cekungan air tanah. Dengan metode overlap dan scoring, ditentukan bahwa wilayah dengan curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm per tahun dan perubahan tutupan lahan memiliki potensi kebakaran yang tinggi dengan 2.192 kejadian terdeteksi. Penurunan hutan sebesar 7,96% dan peningkatan area non-hutan sebesar 11,26% turut mempengaruhi penyebaran kebakaran. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi kebakaran yang efektif dan berkelanjutan demi melestarikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kuantitatif untuk memetakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Teknologi Sistem Informasi Geografis atau SIG digunakan dalam analisis data spesial seperti data hotspot, peta curah hujan, tutup lahan, kesatuan hidrologis gambut atau KHG, dan cekungan air tanah atau CAT. Data hotspot diperoleh dari BMKB dan citra satelit, sementara peta curah hujan, tutup lahan, KHG, dan CAT dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya. Data diolah dengan SIG seperti ArcGIS atau QGIS melalui overlay dan analisis scoring. Tiap parameter diberi skor sesuai tingkat kerentanannya terhadap kebakaran. Misalnya, wilayah dengan curah hujan rendah diberi skor tinggi karena lebih rentan. Hasil scoring menghasilkan peta zonasi risiko kebakaran dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi di Kabupaten Ketapang. Hasil pemetaan divalidasi dengan data kebakaran sebelumnya untuk memastikan akurasi dan interpretasi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor utama kebakaran. Penelitian ini diharapkan memberi panduan bagi pemerintah daerah dalam strategi pencegahan dan penanganan kebakaran yang lebih efektif di masa mendatang. Diagram alur penelitian dimulai dengan penentuan wilayah studi, yaitu Kabupaten Ketapang. Selanjutnya pengumpulan data, menganalisis data, scoring dan pembuatan zonasi risiko, validasi data, dan diakhiri dengan interpretasi dan penyusunan kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian. Berikut adalah jumlah titik api di berbagai daerah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2017 hingga 2019. Daerah yang pertama yaitu daerah hulu sungai. Pada tahun 2017, daerah hulu sungai mencatat 150 titik api, kemudian meningkat menjadi 180 titik api pada tahun 2018, dan kembali naik menjadi 200 titik api pada tahun 2019. Daerah yang kedua, daerah Kendawangan. Di daerah Kendawangan, jumlah titik api bertambah dari 120 titik api pada tahun 2017 menjadi 140 titik api pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 160 titik api pada tahun 2019.
Yang daerah selanjutnya, daerah Mantan Hilir Selatan. Mantan Hilir Selatan mencatat 160 titik api pada tahun 2017, meningkat menjadi 110 titik api pada tahun 2018, dan bertambah lagi menjadi 130 titik api pada tahun 2019. Yang selanjutnya, daerah Sandai. Di daerah Sandai, jumlah titik api mulai dari 90 titik api pada tahun 2017, naik menjadi 100 titik api pada tahun 2018, dan terus meningkat menjadi 120 titik api pada tahun 2019. Daerah selanjutnya yaitu daerah Simpang Hulu. Daerah Simpang Hulu mencatat jumlah titik api yang meningkat dari 80 titik api pada tahun 2017 menjadi 90 titik api pada tahun 2018 dan mencapai 110 titik api pada tahun 2019. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah titik api di setiap daerah selama 3 tahun tersebut, yang mencerminkan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, pada tahun 2017, pemetaan titik api di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menunjukkan adanya variasi intensitas kebakaran di berbagai daerah. Menggunakan data dari satelit penginderaan jauh yang mendeteksi anomali suhu panas di permukaan bumi. Peta ini menunjukkan persebaran titik api berdasarkan warna, yaitu hijau untuk intensitas kebakaran sangat rendah, kuning untuk intensitas kebakaran rendah, orange untuk intensitas kebakaran tinggi, dan merah untuk intensitas kebakaran sangat tinggi. Data yang diperoleh dari satelit MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer di-overlay pada peta untuk memberikan gambaran visual tentang daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran. Analisis data ini memungkinkan identifikasi pola persebaran kebakaran, membantu mengidentifikasi daerah rawan kebakaran, serta memberikan informasi penting untuk upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Selanjutnya, pada tahun 2018, pemetaan titik api di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menunjukkan variasi intensitas kebakaran di berbagai daerah dengan menggunakan data dari satelit pengendaraan jauh yang mendeteksi anomali suhu panas di permukaan bumi. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah dengan intensitas kebakaran sangat rendah, warna kuning untuk intensitas kebakaran rendah, warna orange untuk intensitas kebakaran tinggi, dan warna merah untuk intensitas kebakaran sangat tinggi. Data dari satelit MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer di-overlay pada peta memberikan gambaran visual yang jelas tentang daerah-daerah yang terdampak kebakaran. Analisis data ini memungkinkan identifikasi pola persebaran kebakaran, membantu mengidentifikasi daerah rawan kebakaran, serta memberikan informasi penting untuk upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Pada tahun 2019, pemetaan titik api di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menunjukkan variasi intensitas kebakaran di berbagai daerah dengan menggunakan data dari satelit penginderaan jauh yang mendeteksi anomali suhu panas di permukaan bumi. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah dengan intensitas kebakaran yang sangat rendah, kuning untuk intensitas kebakaran rendah, oranye untuk intensitas kebakaran tinggi, dan merah untuk intensitas kebakaran sangat tinggi. Data dari satelit MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, di-overlay pada peta ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang daerah-daerah yang terdampak kebakaran. Analisis data ini memungkinkan identifikasi pola persebaran kebakaran, membantu mengidentifikasi daerah rawan kebakaran, serta memberikan informasi penting untuk upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti curah hujan, tutupan lahan, kesatuan hidrologis gambut, dan ketersediaan air tanah. Dengan analisis melalui metode overlap dan scoring menggunakan sistem informasi geografis, diidentifikasi bahwa daerah dengan curah hujan antara 1.500 sampai 3.000 mm per tahun memiliki potensi kebakaran tinggi, yang tercermin dalam deteksi 2.192 titik kebakaran di wilayah ini. Perubahan tutupan lahan juga mempengaruhi kerentanan kebakaran.
dengan penurunan area hutan sebesar 7,96% dan peningkatan area non-hutan sebesar 11,26%. Daerah-daerah seperti Hulu Sungai, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Sendai, dan Simpang Hulu menunjukkan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk merumuskan strategi mitigasi dan pencegahan yang lebih efektif, serta memperkuat pemahaman tentang pola risiko kebakaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Sekian dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.